Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha kelas 5. Hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran, yaitu video pembelajaran. Silakan dinonton video ini sampai selesai karena akan ada tugas dan materi yang akan Ustazah berikan hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang PPKN, yaitu mengenal keberagaman. Tapi sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih baik lagi silakan Ananda Soleh Soleha membaca doa terlebih dahulu, minta sama Allah agar hari ini diberikan kemudahan untuk menambah ilmu, dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa lebih berkah dan bisa lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kalau sudah selesai berdoa, langsung saja kita lihat materinya. Keberagaman. Ada yang pernah dengar kata keberagaman? Atau ada yang sudah tahu apa itu keberagaman? Ustazah jelaskan ya. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kita lihat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, meski kita berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Jadi, secara umumnya, keberagaman itu artinya perbedaan. Perbedaan kita meliputi suku bangsa, ras, agama, maupun antar golongan. Tapi, keberagaman itu bisa kita sikapi, bisa kita bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Walaupun kita memiliki banyak agama yang diakui, memiliki banyak suku, ras, budaya di Indonesia, tapi kita tetap satu. Kita memiliki persamaan, perbedaan yang harus disikapi secara wajar. Artinya tidak boleh membeda-bedakan orang lain ya. Selanjutnya, contoh keberagaman apa saja itu? Indonesia memiliki 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meski berbeda-beda kepercayaan, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Dan keberagaman inilah yang membuat Indonesia kuat untuk mencapai kesatuan dan persatuan. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Contoh lainnya yaitu Indonesia memiliki banyak suku, ada suku Jawa, Batak, Bugis, Minang, Jawa, Madura, dan lain-lain. Tapi ingat seperti yang Ustazah bilang, walaupun berbeda, kita tetap satu, kita tetap sama. Tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Nah, kata Kofi Annan yaitu, kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua milik satu ras manusia. Artinya tidak ada perbedaan pada diri kita dan orang lain. Artinya kita tetap satu ya. Nah, selanjutnya, mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Nah, kenapa?
Kenapa kita yang berbeda ini bisa saling bekerja sama? Kita lihat alasannya. Yang pertama, karena setiap orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Yang selanjutnya, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi sendiri. Manusia hidup sebagai makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri. Artinya, kita itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dengan cara kita bekerja sama, kita saling membantu jika ada yang membutuhkan, karena manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, kita sudah pelajari tentang keberagaman. Sekarang tugas kalian yang pertama ada di halaman 65. Apa tugasnya? Yaitu silahkan kalian tuliskan 3 alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Silahkan tulis jawabannya pada kolom yang tersedia dan silahkan dilihat. Yang kalian tulis hanya 3 alasan saja ya. 1, 2, 3. Ya. Baiklah, kalau sudah dipahami, langsung pindah ke slide berikutnya. Ayo mengamati. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan. Silakan dibuka bukunya halaman 66. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini, keberagaman budaya Indonesia itu unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Ini Pulau Indonesia, ini keberagaman yang dimiliki oleh Pulau Indonesia. Ada berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia karena memiliki banyak kepulauan. Dalam keberagaman, dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Maksudnya kita akan hidup dalam banyak suku, tentunya juga memiliki banyak bahasa yang berbeda-beda. Ada yang memakai bahasa sukunya, bahasa Jawa, bahasa Bugis, tapi kita semua bisa terhubung, kita semua bisa memahami karena adanya bahasa Indonesia yang mempersatukan kita. Lanjut. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa. Apa itu yang Ustazah sudah sebutkan tadi di awal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda, tetapi satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari teks yang sudah kalian baca tadi, yang sudah Ustazah jelaskan tadi, tugas kalian yang kedua ada di halaman 67. Apakah yang dapat kalian simpulkan dari bacaan tadi di depan sebelum slide ini? Berikan pendapatmu. Terus yang kedua, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Contohnya boleh 1, 2, 3, terserah kalian mau berapapun.
Ingat contoh kegiatan yang kalian pernah lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Misal kalian membantu teman yang kesusahan atau sebagainya, silakan dituliskan ya. Halaman 79 yaitu silakan kalian membaca, baca dan kerjakan tugas pada slide berikutnya. Apa yang dibaca? Yaitu tentang teks Bogor siap gelar cap gomeh. Kalau kalian tidak membaca teks ini, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Apa tugasnya? Yaitu ada di halaman 80. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi dari bacaan. Dan silakan dikerjakan di buku tulis, ya. Jadi kalau kalian tidak bisa baca, Kalau kalian tidak membaca, maka kalian tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Baiklah, ini tugas yang dikumpul di Google Classroom. Sudah Ustazah jelaskan tadi di video awalnya, yaitu ada di halaman 65, halaman 67, dan halaman 80. Untuk yang halaman 80, silahkan dikerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, silahkan dikumpul di Google Classroom. Baiklah, Ananda Soleh-Soleha, untuk hari ini itu saja pembelajaran kita. Tetap semangat, dan kalau ada yang belum dipahami, silakan menghubungi Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.